Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 8, Komandan sedang kasmaran. Ya, papa kan tahu aku nggak bisa pulang kalau nggak ada yang gantiin, keluh Ira. Ia sebal karena papanya sendiri yang mengirim ke sana, namun malah bertanya seolah tidak tahu. Iya juga ya, tapi kalau kamu nggak datang nggak apa-apa, tanyamu. Sebenarnya ia kasihan juga jika anaknya tidak hadir di acara penting kakaknya itu. Ya nggak apa-apa sih, kan yang mau resepsi abang bukan aku. Ada atau nggak ada aku juga pasti tetap berjalan. Namanya lagi tugas mau gimana lagi? Jawab Ira. Meski sebenarnya Ira ingin menghadiri acara kakaknya, namun ia cukup profesional sehingga tidak memaksakan diri untuk pergi. Ya sudah kalau begitu, pokoknya kalau kamu bisa pulang, pulang aja ya, pintamu. Siapa? Jawab Ira semangat. Sejak tadi ia tidak menyebutkan nama Zen atau yang lain, sehingga Bian belum sadar siapa yang sedang ia bahas. Kamu kok kayaknya seneng banget sih? Tanyamu. Ia heran karena anaknya begitu bersemangat. Padahal waktu berangkat, Ira sempat mengeluh. Ia pikir Ira akan murung atau tak bersemangat ketika ditinggal di perbatasan. Mendengar suara Ira, Mu jadi lega karena ia terdengar baik-baik saja. Itu cuma perasaan papa aja kali. Ya udah dulu ya, Pak. Bye. Jawab Ira. Kemudian ia memutus sambungan teleponnya. Ia khawatir papanya itu semakin bertanya-tanya. Ira pun khawatir papanya tahu bahwa saat ini ia dijaga oleh seorang komandan. Padahal Muh mengirim Ira ke sana memang karena ingin mendekatkan mereka. Bian dapat mendengar apa yang Ira katakan, namun ia tidak tahu apa yang dikatakan oleh papanya Ira. Sampai saat ini Bian pun belum tahu bahwa Ira adalah anakmu. Kamu ada acara? Tanya Bian. Iya, ini kakak aku mau ada resepsi. Nikahnya sih udah lama, jawab Ira. Ia tidak menyebutkan nama Zen. Ia pun lupa bahwa Bian sempat tertarik pada Intan. Oh, begitulah tugas di tempat jauh seperti ini. Harus sering ikhlas karena melewatkan acara penting, jawab Bian. Iya ya, aku aja baru beberapa hari, apalagi kamu yang udah lama, ucap Ira. Begitulah, yang penting aku bisa hadir pas acara pernikahanku nanti. Hehehe, canda Bian. Ya iyalah, masa pengantinnya nggak hadir? Ya kali nikah virtual, sahut Ira gemas. Ia pun terkekeh dibuatnya. Jangan salah, ada loh orang yang nikahan virtual, ucap Bian. Oh ya? Mereka pun asik berbincang sampai lupa waktu. Setelah beberapa jam, Ira mulai menguap. Kalau ngantuk, masuk aja. Udah malam juga. Besok kan harus kerja lagi, ucap Bian saat melihat Ira menguap. Hehe, iya juga nih. Ya udah, aku masuk dulu ya. Kamu hati-hati di luar, ucap Ira. Iya, jawab Bian sambil berdiri. Oh iya, kamu mau ke toilet dulu nggak? Mumpung pintunya belum aku kunci, tawar Ira. Boleh deh, jawab Bian lagi. Ya udah silakan. Ira pun meminggir agar Bian bisa lewat. Permisi, ucap Bian. Kemudian ia masuk ke rumah Ira. Ira menunggu Bian di ruang tamu, sebab ia takut jika berada di luar sendirian. Tak lama kemudian, Bian pun keluar. Udah selesai, tanya Ira basa-basi. Udah, thanks ya, sahut Bian. Oke, kalau begitu aku kunci pintunya ya. Iya, Bian kekuk. Saat ini mereka sama-sama canggung, sebab mereka masih belum mau berpisah. Good night, ucap Ira sambil menutup pintu. Night, jawab Bian. Ia pun berjalan perlahan ke arah tendanya. Setelah menutup pintu, tak lupa Ira menutup tirai jendela. Kemudian ia mengintip sebentar, memastikan bahwa Bian sudah masuk ke tendanya. Ia pun tersenyum. Bisa gitu ya. Pertama datang ke sini, gue kayak Tom and Jerry sama dia. Kenapa sekarang malah jadi akrab? Gumam Ira sambil berjalan masuk ke kamarnya. Setelah sama-sama merebahkan tubuhnya di tempat tidur masing-masing, mereka tidak bisa langsung terlelap. Ternyata dia baik juga ya. Asik lagi diajak ngobrolnya. Suka bercanda. Aku kirain sombong dan jutek. Gumam Ira sambil tersenyum.
Ia berguling-guling di tempat tidurnya sendiri. Kalau dilihat dari sosmednya sih, kayaknya dia belum punya pacar, apalagi suami. Lagian kakaknya aja baru nikah kan, berarti aman, ucap Bian. Ia pun merasakan hal yang sama dengan Ira. Mereka yang sudah mengantuk pun lama-lama akhirnya terlelap, hingga tak terasa waktu sudah pagi. Mereka terbangun karena alarm ponsel Ira berbunyi. Alhamdulillah, ucap Bian dan Ira. Kemudian, Ira pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah itu, ia melaksanakan salat subuh. Pun demikian dengan Bian. Ia berwudu menggunakan air galon. Beruntung ada dispenser portable, sehingga Bian tidak perlu repot menuangkan airnya lebih dulu. Selesai sholat, Ira membuka pintu rumahnya. Ia tidak enak hati jika rumahnya tertutup terus karena Bian ada di sana. Pagi, ucap Bian saat Ira membuka pintu rumahnya. Ia senang pagi-pagi sudah bisa melihat Ira. Udah bangun, pagi juga, sahut Ira. Ia pun bersemangat karena melihat Bian. Padahal biasanya Ira lesu karena benar-benar sendirian di sana. Berbeda dengan saat ini, ada Bian yang menjadi imun busternya. Belum, ini masih tidur, canda Bian. Hehehe, bisa aja. Kau mau minum teh atau kopi? Tawar Ira. Gak usah, tadi udah bikin, jawab Bian. Ia membawa kompor kecil sehingga bisa menyiapkan kopi sendiri. Sebenarnya bisa saja ia langsung pulang saat hari sudah pagi. Namun rasanya Bian masih betah di sana. Oh, ya udah kalau begitu. Akhirnya dengan berat hati Ira pun masuk ke rumahnya lagi. Saat Ira sedang bersiap, Bian menunggunya sambil menikmati secangkir kopi susu. Kok berasa kayak punya istri ya? Bangun tidur udah ada yang nawarin kopi. Hehehe. Gumam Bian sambil senyum-senyum sendiri. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya karena pikirannya sudah kemana-mana. Beberapa saat kemudian, Ira keluar rumah dengan penampilan yang rapi. Ia siap untuk pergi bekerja. Mau jalan sekarang? Tanya Bian. Iya, kan jalannya lumayan, biar nggak kesiangan sambil olahraga pagi, jawab Ira. Ya udah, kalau begitu bareng aja. Aku juga mau balik ke markas, jawab Bian. Ayo. Mereka berdua meninggalkan rumah itu. Tak lupa Bian dan Ira mengunci rumah masing-masing. Gimana semalam, bisa tidur nggak? Tanya Ira. Alhamdulillah bisa, meskipun banyak nyamuk. Hehehe, jawab Bian. Duh, sorry ya, aku jadi gak enak. Kamu kesusahan gini gara-gara aku, ucap Ira. Ia menyesal karena telah membuat Bian kesusahan. Udah santai aja, jawab Bian. Iya, aku gak enak aja. Aku tidur nyaman di kamar, sedangkan kamu harus tidur di tenda begitu, ucap Ira. Ya, kalau kamu mau ngajak aku tidur di kamar juga gak apa-apa sih, sahut Bian kelepasan. Ira terkesiap. Ia tidak menyangka Bian akan mengatakan hal seperti itu. Sebagai seorang gadis, tentu sangat menakutkan baginya. Hehehe, bercanda kali. Serius banget deh. Gak mungkin lah aku berani kayak gitu, ucap Bian sambil terkekeh. Ia merasa ekspresi Ira saat itu sangat menggemaskan. Ira pun akhirnya tertawa. Iya, abisnya kamu ngomong kayak gitu. Aku jadi shock. Jawabnya jujur. Ia tidak menampik bahwa hal seperti itu cukup membuatnya terkejut. Emang kau pikir aku beneran? Enggak lah. Kalau aku mau macem-macem, kemarin pas di hutan pasti udah. Bian tidak melanjutkan ucapannya karena Ira memotongnya. Ira langsung menyelak ucapan Bian. Iya, aku percaya. Enggak usah dilanjutin, ucapnya. Ia tak ingin Bian mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya didengar. Syukurlah kalau kamu percaya. Bian senang karena Ira tak menuduhnya macam-macam lagi. Tapi kira-kira sampai kapan kamu bakal jagain rumah aku kayak gitu? Tanya Ira. Ia tidak tega jika Bian harus tidur di sana setiap malam. Sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, kecuali rumah dinas kamu dipindah ke wilayah yang lebih aman, jawab Bian. Ira terdiam sejenak. Tapi aku kan seenggaknya di sini sampai tahun depan. Masa iya kamu tidur di tenda selama setahun? Tanya Ira lagi.
Itu bukan hal aneh lagi. Jangankan tidur di tenda, tidur di pohon aja aku udah pernah, jawab Bian. Bagi seorang komandan seperti Bian, sudah pasti ia pernah mengalami berbagai hal sulit. Bahkan saat perlatihan saja, ia sudah dilatih dengan berbagai macam rintangan, agar ia kuat menghadapi situasi pelik seperti itu. Iya sih, cuma aku gak tega aja, ucap Ira. Kalau kamu gak tega, paling solusinya ya kamu harus mau dijaga sama anak buahku, ucap Bian. Ira langsung menoleh ke arah Bian. Iya, aku belum percaya sama mereka. Lebih baik sendiri daripada ada pria asing di depan rumahku, jawab Ira. Bukan berarti ia hanya ingin dijaga oleh Bian, namun saat ini hanya Bian yang ia percaya. Ya udah, kalau begitu berarti kamu nggak perlu khawatirin aku. Kan percuma juga khawatir, tapi tetap nggak ada solusinya, ujar Bian. Ira jadi tidak enak hati pada Bian. Maaf ya, aku beneran deh. Kalau emang kamu keberatan, mending gak usah jagain aja. Aku gak apa-apa kok. Insya Allah mereka gak akan datang lagi. Ucap Ira sambil menggerak-gerakkan kedua tangan, seraya mengatakan tidak. Bian langsung menangkap tangan itu dan menggenggamnya secara refleks. Grep, deg. Jantung Ira berdebar kala tangannya digenggam oleh Bian. Udah, lebih baik jangan protes. Aku yang lebih paham bagaimana situasi di wilayah ini, ucap Bian sambil menatap Ira. Ira mematung sambil menelan salivanya. Ia pun menahan napas. Berada dalam situasi seperti itu tentu saja ia sangat canggung. Maaf, aku refleks, ucap Bian. Saat menyadari hal itu, ia pun langsung melepaskan genggaman tangannya. Iya, sahut Ira. Ia salah tingkah dan langsung memalingkan wajah. Sepanjang jalan mereka jadi sama-sama diam karena kejadian barusan. Bian pun bingung hendak bicara apa lagi. Saat tiba di pertigaan, mereka harus berpisah karena tujuan Bian masih lurus sedangkan Ira harus berbelok. Udah sampai sini aja, gak apa-apa. Kan udah kelihatan kliniknya, ucap Ira. Jangan dong, nanti kalau kamu hilang lagi gimana? Ya udah kamu jalan aja ke sana biar aku liatin dari sini, jawab Bian. Ira terkekeh. Aku kok jadi berasa kayak anak kecil ya? Jalannya diliatin biar tenang. Ya, anggap aja begitu. Kamu anak kecil dan aku pengasuhnya. Jadi harus jagain kamu terus, jawab Bian. Jawaban Bian barusan membuat Ira terkesima. Lalu Ira yang sempat tercenung itu hanya menjawabnya dengan senyuman. Ya udah aku jalan dulu ya. Terima kasih udah dijagain, ucap Ira. Kemudian ia meninggalkan Bian. Bian menatap Ira sambil tersenyum. Tangannya bersedekap, ia tak beralih sebelum Ira masuk ke klinik. Tiba di klinik, Ira menoleh ke arah Bian. Kemudian ia melambaikan tangannya, seraya memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai dengan selamat. Bian pun membalasnya dengan mengacungkan ibu jari, lalu pergi dari tempat itu. Assalamualaikum, ucap Ira saat memasuki klinik. Waalaikumsalam. Tumben dokter kayaknya pagi ini semangat banget, sahut suster yang sudah datang lebih dulu. Iya dong sus, masa mau bete terus? Harus semangat lah, jawab Ira. Oh iya, gimana kemarin? Ya ampun, aku shock banget waktu tahu dokter Ira diculik. Wah, itu pengalaman yang paling menakutkan. Untung aku masih bisa pulang dengan selamat tanpa kurang satu apapun, jawab Ira antusias. Ira pun menceritakan kejadiannya secara detail pada suster. Suster begitu antusias mendengarkan cerita Ira. Ya ampun, kalau aku yang jadi dokter, mungkin aku udah mati berdiri kali ya. Seram banget kayak gitu, ucap suster. Iya, aku juga sebenarnya takut. Tapi untungnya ada komandan Bian yang datang nyelamatin aku. Jadi karena nggak sendirian, aku masih berani. Jelas Ira kikuk. Sebenarnya ia malu mengatakan hal itu. Sebab ia yakin suster pasti ingat bagaimana hubungannya dengan Bian selama ini. Sebelum kejadian, Ira dan Bian terus berdebat di hadapan suster. Suster pun tersenyum, namun senyumannya sangat mencurigakan. Suster kenapa sih? Kok malah senyum-senyum? Tanya Ira malu. Enggak apa-apa, cuma lucu aja kalau ingat gimana dokter sama komandan Bian ketemu. Pasti kayak Tom and Jerry,
Ucap suster jujur. Ya tergantung situasi juga dong sus. Masa dalam kondisi kayak gitu mau berantem? Sahut Ira salah tingkah. Jadi kalian udah baikan? Tanya suster. Sebenarnya kami itu cuma salah paham. Tapi mungkin karena sama-sama egois, jadi kesalahpahaman ini berlarut-larut. Alhamdulillah juga sih, karena masalah itu jadi ada hikmahnya. Ucap Ira. Apa tuh? Ya, aku sama Komandan Bian jadi baikan. Sekarang kita temenan. Udah gak ribut kayak dulu lagi. Hehehe. Cie, temenan apa temenan? Goda suster. Temenan sus, gak usah mikir yang aneh-aneh deh. Ira jadi semakin malu. Iya, siapa tahu gitu. Dari proses penyelamatan yang dramatis, terus ada benih-benih cinta. Apalagi katanya kalian terjebak di hutan semalaman. Suster menaik-nurutkan alisnya. Kata siapa? Ira pura-pura. Ah, dokter suka pura-pura. Suami aku kan anak buahnya Komandan Bian, jawab suster. Ira langsung gelagapan. Ia sudah tidak dapat mengelak lagi. Iya sih, kami terjebak. Ya terus kenapa? Namanya juga lagi menyelamatkan diri. Gak mungkin ngapa-ngapain kan? Ira jadi sensi. Loh, emang yang bilang ngapa-ngapain siapa? Kan aku cuma nanya, ledek suster lagi. Habis suster pertanyaannya dari tadi mancing-mancing. Udah mendingan kita kerja. Ira salah tingkah. Suster pun tersenyum melihat tingkah Ira. Ia dapat menebak bahwa ada sesuatu antara Ira dan Bian. Sementara itu di tempat lain, Bian yang baru saja tiba pun diledek oleh anak buahnya. Waduh, yang habis nginep. Kayaknya semangat banget nih, ledek anak buah Bian. Enak aja nginep, habis jaga. Gak usah nuduh macam-macam ya, Bian kesal. Iya, jaganya kan nginep dan sahut anak buah Bian lagi. Iya, tapi nginep yang kamu maksud bukan itu kan? Emang kamu pikir saya anak kecil? Gak paham arah pembicaraan kamu kemana? Waduh, jangan-jangan tadi malam gak dapat jatah ya Dan? Kok jadi galak gini? Plak, Bian menepak lengan anak buahnya. Jatah palamu, emangnya apaan pakai jatah segala? Hehe, iya maaf Dan, kan cuma bercanda, biar gak kaku. Anak buah Bian langsung salah tingkah. Daripada bercanda, lebih baik kalian latihan sana. Saya mau mandi. Setelah mandi, nanti saya cek. Awas kalau ada yang main-main. Ancam Bian. Waduh, maaf Dan. Masa gitu aja langsung dihukum? Keluh anak buah Bian. Siapa suruh kamu macam-macam? Berani sekali kamu meledek saya. Pokoknya, kamu sit up 100 kali dan kamu push up 150 kali. Perintah Bian. Loh, kok banyakan aku Dan? Karena kamu yang paling banyak meledek saya. Sudah sana cepat. Kalau hitungannya tidak benar, nanti saya hitung ulang dari 0. Ancam Bian lagi. Tapi Dan, kami baru selesai lari pagi. Keluh anak buah Bian. Tidak ada tawar-menawar. Saya hitung sampai 3. Kalau kalian masih belum melakukannya, akan saya tambah hukumannya. 1, 2. Mereka pun langsung berlarian menuju tempat latihan. Bian menyunggingkan sebelah ujung bibirnya. Dasar, mungkin aku terlalu baik sama mereka, sampai-sampai mereka berani meledek aku seperti itu. Gumam Bian sambil masuk ke kamarnya. Sebenarnya ia malu diledek seperti itu. Apalagi saat ini dirinya memang sedang senang, karena mulai dekat dengan Ira. Saat masuk kamar, Bian bersenandung, layaknya orang yang sedang kasmaran. Perasaan tadi ngamuk, kenapa sekarang malah nyanyi-nyanyi? Bisik anak buah Bian. Ternyata mereka sedang menguping di samping kamar Bian.